Selamat siang sahabat Jawa Timur, saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo kembali hadir untuk menemani Anda di program Breaking News Update COVID-19 di program Jatim News Today yang juga disiarkan serentak bersama Radio Jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Ya, sahabat Jawa Timur, untuk mengawali edisi hari ini di hari Jumat 18 Juni 2021, kita bergabung terlebih dahulu bersama Nabila Kansa dari Suara Sidoarjo. Percepat pulihnya sektor wisata, Pemkab Sidoarjo lakukan vaksinasi pada 1.000 pelaku usaha pariwisata. Silakan Kansa. Ya baik sahabat, sekitar 1.000 pelaku usaha wisata di Sidoarjo mengikuti program vaksin yang dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran PHRI Sidoarjo. Kegiatan vaksinasi ini dipusatkan di Hotel Utami Juanda mulai Kamis kemarin. Subandi, Wakil Bupati Sidoarjo yang hadir kemarin bilang program vaksin jadi salah satu fokus utama Pemkab Sidoarjo. Bahkan untuk mempercepat akan dilakukan dengan cara jemput bola sampai ke desa-desa. Sedangkan vaksin untuk pelaku usaha wisata adalah salah satu cara mempercepat kembalinya aktivitas ekonomi dari usaha wisata. Sementara Ahmadi, Ketua PHRI Sidoarjo, saat ditemui Kamis kemarin juga bilang sampai sekarang pelaku usaha wisata yang sudah divaksin masih sedikit. Tetapi dengan program percepatan vaksin dari Pemkab ini bisa membuat pelaku usaha wisata mulai bergerak. Meskipun tetap memperlakukan protokol kesehatan, Ahmadi berharap dengan kerjasama antara PHRI Sidoarjo dan Pemkab, pariwisata Sidoarjo bisa bangkit lagi setelah mati suri mulai awal pandemi. Saya Nabila Kansa, Suara Sidoarjo melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Kansa. Sahabat Jawa Timur, kita bergabung juga bersama Kevin Chandra dari Suara Gresik. Dinas Kesehatan minta Bupati Gresik buka kembali gejos untuk isolasi COVID-19. Selengkapnya, silakan Kevin. Saifuddin Ghazali, Kepala Dinas Kesehatan Gresik, menyatakan bahwa terjadi peningkatan kasus positif COVID-19 di Gresik dari indikasi persentase angka penggunaan tempat tidur di rumah sakit yang semakin tinggi. Mengingat wilayah di sekitar Kabupaten Gresik mengalami kenaikan kasus, pihaknya berharap agar Bupati Gresik membuka kembali Stadion Gelora Joko Samudro sebagai tempat isolasi pasien COVID-19. AKBP Adi Fitrianto, Kapolres Gresik, juga mendukung usulan agar membuka kembali Stadion Gelora Joko Samudro sebagai tempat isolasi penderita COVID-19 di Gresik. Bupati Gresik, Fandi Ahmad Yani, akan mempersiapkan segala sesuatunya mengingat Stadion Gelora Joko Samudro digunakan sebagai karantina bagi pekerja migran Indonesia yang pulang ke tanah air. Pihaknya juga mengatakan kasus COVID-19 di Gresik berpotensi naik karena wilayah di sekitar Gresik juga mengalami peningkatan kasus. Untuk perkembangan proses vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat dinilai sangat bagus. Vaksinasi akan terus dilakukan untuk menambah imunitas warga selama pandemi. Bupati Gresik juga mengajak para camat, kepala desa, ketua RT dan RW agar terus memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Saya, Kevin Chandra, Suara Gresik, melaporkan untuk Jatim News Today. Terima kasih Kevin. Sahabat Jawa Timur, kita selanjutnya akan bergabung bersama Amanda dari Suara Madiun. Tindak lanjuti Inmendagri nomor 13, Pemkot Madiun gelar konferensi pers terkait PPKM Mikro hingga 28 Juni 2021. Silakan Amanda. Sahabat Jatim News Today, pemerintah Kota Madiun menggelar konferensi pers bersama awak media di halaman depan Balai Kota Madiun pada Rabu 16 Juni malam kemarin. Konferensi pers digelar dilatar belakangi dengan adanya kasus penularan COVID-19 yang semakin masif di beberapa daerah akhir-akhir ini, sehingga turut mengundang perhatian Wali Kota Madiun Maidi. Untuk itu, orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut segera mengambil tindakan preventif guna mencegah penularan COVID-19 di wilayahnya. Kebijakan tersebut ditetapkan seiring dengan keputusan pemerintah pusat yang memperpanjang masa pemberlakuan PPKM berbasis mikro hingga 28 Juni 2021 yang tertuang dalam Inmendagri nomor 13 tahun 2021. Wali Kota Maidi mengatakan tak perlu menunggu sampai kasusnya naik, langkah-langkah pencegahan harus segera dilakukan sehingga situasi di Kota Madiun tetap kondusif. Adapun langkah preventif yang dilakukan Wali Kota adalah mengurangi aktivitas masyarakat di malam hari, khususnya di lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan kerumunan, di antaranya di kawasan Pahlawan Street Center, Alun-Alun, Pagu Indah,
serta taman dan tempat keramaian lainnya, yakni dengan mematikan lampu di lokasi tersebut mulai pukul 9 malam. Tak hanya itu, Wali Kota Maidi juga memperketat kegiatan hajatan masyarakat. Pihak penyelenggara hajatan wajib melakukan rapid test dahulu, serta membatasi tamu undangan maksimal 50 orang per shift dengan jumlah shift paling banyak hingga 4 sesi. Selain itu, dilarang menyediakan hidangan secara prasmanan. Tak hanya itu, Wali Kota juga telah menunda sebagian rangkaian kegiatan Hari Jadi Kota Madiun ke-103. Acara sebisa mungkin menghindari kerumunan dan dilaksanakan secara terbatas atau melalui siaran virtual. Amanda, Suara Madiun melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Amanda. Sahabat Jawa Timur, kita bergabung juga bersama Kirana Nisa dari Mahardika FM. Pastikan aman dan halal. DPRD Kota Blitar ajak masyarakat sukseskan vaksinasi COVID-19. Silakan Kirana. Ajakan vaksinasi COVID-19 di Kota Blitar terus dikampanyekan sejumlah pejabat daerah tak terkecuali Ketua DPRD Syahrul Alim. Syahrul saat dikonfirmasi Kamis 17 Juni 2021 mengatakan vaksinasi menjadi program penanggulangan COVID-19 yang harus mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Sebab hingga kini masih ada sebagian masyarakat dan lansia yang enggan divaksin karena takut. Padahal vaksin sudah melalui uji klinis yang panjang sehingga dipastikan aman. Selain itu sudah mengantongi legalitas dari BPOM dan MUI yang menyatakan vaksin COVID-19 halal. Masyarakat juga dianjurkan tidak mengkhawatirkan kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI. Menurut Syahrul, efek samping pusing, lemas, dan demam masih terbilang wajar dalam penyuntikan vaksin. Di samping itu, Syahrul juga mengapresiasi upaya pemerintah kota dalam percepatan vaksinasi, diantaranya dengan hadir di kantor kelurahan dan puskesmas pembantu supaya mudah dijangkau masyarakat. Bahkan ada sejumlah wilayah yang menghadirkan layanan antar jemput bagi lansia yang terkendala saat hendak vaksin. Pihaknya berharap inovasi tersebut terus ditingkatkan agar cakupan vaksin semakin luas. Satu, untuk vaksinasi, kami harapkan masyarakat Kota Blitar untuk bisa segera, yang belum tervaksin, segera mendaftarkan diri dan segera minta vaksin. Sedikit trik dalam hal vaksin nanti lebih enak. Mungkin 3 hari sebelum vaksin, tolong benar-benar dijaga kesehatan. Sementara itu, Sobat, pelaksanaan vaksin di Kota Blitar saat ini menyasar pelayan publik, lansia, dan masyarakat umum. Berdasarkan data cakupan KPCPEN per tanggal 16 Juni 2021, vaksinasi pelayan publik sudah mencapai 144,35% dari target 13.883 orang. Sedangkan untuk lansia mencapai 52,91% dari sasaran 10.734 orang. Kirana Nisa, Mahardika FM. Terima kasih Kirana, informasi yang disampaikan sebagai kabar terakhir yang bisa kami update untuk Anda di program Breaking News Update COVID-19 di program Jatim News Today untuk edisi hari ini. Anda bisa ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo sebagai radio host, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.